Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat bukan? Haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk menerima firman di pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semuanya. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun hidup kami, supaya dalam segala keadaan kami selalu bersyukur dan merasa puas dan tidak merasa kurang. Itu sebabnya ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, supaya kami mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudaraku, tema firman pada pagi ini yaitu tak pernah puas. Terambil dari Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah saudara, ada seseorang hendak menjual rumahnya karena ingin mencari rumah yang lebih bagus, yang lebih lengkap dari apa yang dia miliki sekarang. Ia minta tolong kepada seorang agen properti yang kemudian membuatkan sebuah iklan untuk memasarkan rumahnya dengan diterangkan secara detail sekali apa-apa yang ada di dalam rumah yang akan dijual itu. Sebelum ia menyebarkannya, maka agen properti itu menunjukkan iklan itu kepada si pemilik rumah untuk diperiksa. Sang pemilik rumah mengamati iklan itu. Ia membaca setiap deskripsinya secara seksama. Dan kemudian ia berkata, "Sepertinya aku tak jadi menjual rumah ini." Agen properti itu kaget dan bertanya alasannya. Lalu pemilik rumah itu berkata, "Ketika ku baca deskripsimu tentang rumahku, ternyata semua apa yang aku idam-idamkan itu aku sudah punya selama ini. Ternyata rumahku lengkap sudah," saut si pemilik rumah itu. Nah saudara, bukankah hal seperti itu sering terjadi? Kita menginginkan hal yang sebenarnya sudah kita miliki. Kita iri pada seorang yang sebenarnya orang lain juga iri kepada kita. Contoh sederhana, seringkali kita menjumpai seorang pria atau wanita yang memutuskan berpisah dari pasangannya dan kemudian mendapatkan pasangan baru. Anehnya, pasangan barunya itu mirip sekali dengan sifat-sifat dari pasangan yang lama. Bukankah berarti ia sebenarnya tidak mencari yang berbeda dengan pasangan lama? Sebetulnya apa yang dia inginkan ia sudah punya dari pasangan yang lama. Maka dari itu, seperti ilustrasi di atas, kadang kita memang perlu mengingat, bahkan jika perlu menulis ulang hal-hal baik yang sudah kita miliki. Lalu kita merasa puas, kita tidak lagi merasa kurang. Apakah itu tentang pekerjaan kita? Apakah itu tentang pasangan kita? Apakah itu tentang harta yang kita miliki?
keluarga yang kita miliki, anak-anak kita, orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan juga tentang kehidupan dan keberadaan diri kita. Nah, saudara, mengingini yang sudah kita miliki itu merupakan satu bukti bahwa kita ini tidak pernah merasa puas. Selalu kurang, kurang, dan kurang. Ketidakpuasan membuat kita terus mencari, tapi tak pernah benar-benar menemukan. Sebaliknya, hati yang bersyukur akan menemukan keindahan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka, belajarlah mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Kepuasan sejati bukanlah soal apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita andalkan. Jangan hanya selalu membandingkan diri dengan orang lain, tetapi lihat lagi apa yang sudah ada pada kita dengan cara pandang yang tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga menyadari kelebihan yang ada. Rumah, pekerjaan, keluarga, dan gereja kita mungkin tak sempurna. Pasangan, anak, diri kita pasti punya banyak kekurangan, tetapi juga punya kelebihan. Tetapi lihat juga saudara-saudara, kelebihan-kelebihan yang kita punya. Jangan hanya melihat kekurangan-kekurangan saudara. Jangan sampai kita ternyata mencari apa yang sudah kita miliki. Saya tutup dengan kalimat ini. Hanya melihat kekurangan akan membuat kita tidak pernah merasa puas dan tidak biasa dan tidak bisa bersyukur. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ampunilah kami Tuhan. Kadang-kadang kami mengingini apa yang sudah kami miliki tanpa kami sadari. Seperti ilustrasi orang yang akan menjual rumahnya karena merasa tidak puas. Dan ketika agen properti mulai mendaftar semua yang ada dalam rumah itu, si pemilik rumah mengatakan, ternyata apa yang aku idam-idamkan, aku sudah punya semuanya. Sehingga dia batal menjual rumahnya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami hanya melihat kekurangan-kekurangan yang ada menurut pikiran dan penglihatan kami. Padahal apa yang kami inginkan kami sudah miliki. Itu sebabnya ajar kami senantiasa melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian hormat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.